menyesuaikan tantangan pendidikan ini. Di antaranya, pertama, learning skill, kemahiran untuk belajar bekerja sama, berkomunikasi, berpikir kritis, dan kreatif. Kedua, literasi, keterampilan untuk menggali literasi informasi, media, dan teknologi. Dan ketiga, life skills, seperti sikap kepemimpinan, inisiatif, fleksibilitas, keterampilan sosial, dan mandiri. Untuk para pendidik abad 21, ditekankan untuk memiliki skill dan sikap long life learner, pembelajar seumur hidup, kreatif dan inovatif. Mahasiswa yang kreatif lahir dari dosen yang kreatif. Mengoptimalkan teknologi dengan baik. Guru yang reflektif yang mampu menggunakan penilaian hasil belajar untuk meningkatkan kualitas mengajar. Kolaboratif, menerapkan sistem student-centered learning, dan menerapkan pendekatan diferensiasi. Sedangkan pada pembelajaran abad ke-21, mahasiswa ditekankan agar memiliki sikap critical thinking and problem solving, creativity and innovation, communication, collaboration. Selanjutnya, ada beberapa poin kompetensi yang harus dimiliki mahasiswa atau peserta didik, yaitu pertama, way of thinking, cara dan kemampuan berpikir peserta didik, seperti kreatif, berpikir kritis, dan pengambilan keputusan. Kedua, ways of working, kemampuan untuk bekerja dengan dunia global dan digital. Ketiga, tools of working, penguasaan alat dalam bekerja, seperti informasi dan teknologi. Dan keempat, skills for living in the world, kemampuan untuk menjalani dan bertahan di kehidupan abad 21. Apa itu KKNI? Merujuk pada Perpres, KKNI adalah singkatan dari Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Lebih tepatnya, kerangka penjenjangan capaian yang dapat menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, informal, dan pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia. Selanjutnya, OB atau Outcome Based Education adalah pendidikan yang berpusat pada outcome, bukan hanya materi yang harus diselesaikan. OB mengukur hasil pembelajaran, menekankan pada keberlanjutan proses pembelajaran secara inovatif, interaktif, dan efektif, dan memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan baru yang mempersiapkan mereka pada level global. Setelah KKNI dan OB, selanjutnya adalah MBKM. MBKM sendiri memiliki beberapa tujuan, di antaranya meraih capaian pembelajaran lulusan dengan kompetensi tambahan, baik soft skills dan hard skills, sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman. Internalisasi sikap profesional dan budaya kerja yang sesuai, serta diperlukan bagi dunia usaha dan atau dunia muka video, muka zoom terjadi link atas dia masuk. Udah ada suara. Yang lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Mari kita lanjutkan ke tantangan kurikulum yang selalu dinamis. Kedua, yaitu IKU. IKU atau Indikator Kinerja Utama dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020. IKU menjadi alat ukur kinerja bagi perguruan tinggi, serta akselerasi implementasi Merdeka Belajar dan Kampus Belajar. Indikator kinerja utama ini dilatar belakangi oleh beberapa tujuan, yaitu Visi Indonesia 2045 sebagai negara maju dengan PDB kelima di dunia. Menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan,
dan kemampuan bersaing di tingkat internasional. Peluang kerja di masa mendatang tidak lagi bertumpu pada sumber daya alam, melainkan pada kemampuan sumber daya manusia. Perguruan tinggi sebagai ilmu, pengetahuan, penelitian, dan pengabdian terhadap masyarakat menjadi kunci untuk mengatur kinerja perguruan tinggi melalui IKU yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah mengetahui latar belakang IKU, kita juga perlu mengenal prinsip-prinsip IKU, yaitu meningkatkan relevansi perguruan tinggi dengan kebutuhan industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Memberikan kebebasan kepada perguruan tinggi untuk memilih keunggulan yang ingin dikembangkan. Memprioritaskan sasaran agar perguruan tinggi dapat fokus mengejar perubahan yang paling penting. Poin ketiga dalam tantangan terbesar pendidikan abad 21 adalah tantangan yang dihadapi oleh dosen. Beberapa di antaranya adalah: pertama, mentransformasikan iptek ke mahasiswa. Kedua, mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran untuk mahasiswa. Ketiga, mengaktifkan pengembangan potensi mahasiswa. Keempat, mengembangkan cabang iptek ilmiah. Kelima, menyebarluaskan hasil penalaran dan penelitian ilmiah. Dan yang keenam, menulis buku ajar. Dengan tantangan-tantangan yang dihadapi, dosen-dosen juga diharapkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dosen sebagai berikut: merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, melakukan pengabdian kepada masyarakat. Para dosen pun diharuskan untuk memiliki standar, seperti standar atau kriteria minimal kualifikasi akademik dan kompetensi dosen menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 28. Berikut beberapa poin yang harus dosen miliki. Ijazah, kompetensi ilmuwan, kompetensi kepemimpinan akademik, kompetensi pendidik, kompetensi pengabdi. Poin selanjutnya adalah tugas-tugas yang harus diemban oleh para dosen. Selengkapnya dapat kita lihat pada tabel berikut. Selain kualifikasi dan tugas, dosen juga memiliki beban kerja sebagai pembimbing utama dalam penelitian, penyusunan skripsi, tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain. Di antaranya yaitu: pertama, beban kerja sebagai pembimbing utama dalam penelitian, penyusunan skripsi, tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain, seni, atau setara paling banyak 10 mahasiswa. Kedua, jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% dari jumlah seluruh dosen. Ketiga, jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 orang. Keempat, dosen tetap untuk program doktor paling sedikit 2 orang profesor. Kelima, dosen tetap untuk program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 orang dosen dengan kualifikasi akademik doktor atau doktor terapan yang memiliki karya monumental yang digunakan industri atau masyarakat, atau 2 publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi. Selain daripada itu, untuk mencapai tantangan pendidikan abad ke-21, profil dosen yang dibutuhkan adalah kombinasi dari kepakaran didaktik, pengalaman praktik profesional, dan kompetensi penelitian. Tujuan dari profil dosen tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penelitian proses pengembangan kelembagaan dan individu dalam menghasilkan tingkat keterampilan yang lebih tinggi dan kemampuan yang lebih besar untuk melakukan penelitian yang bermanfaat.
Selain itu, dibutuhkan konsep sumber daya manusia untuk membentuk dosen penggerak dan pendidik yang unggul, yang dinilai dari beberapa aspek seperti pedagogi, profesional, kepribadian, dan sosial. Contohnya, bergerak sebagai fasilitator, banyak belajar, senang jika mahasiswa berprestasi, menjadi pengembang ilmu, menjadi motivator bagi dosen lain, melibatkan mahasiswa dalam kerjasama proyek, mendokumentasikan kegiatan pembelajaran, pembelajaran berbasis diskusi atau kelompok. Selain itu, penelitian dosen pun memiliki ruang lingkup standar penelitiannya. Selengkapnya dapat kita lihat pada tabel berikut. Jenis kompetensi pun telah diatur pada Peraturan Kemendikbud 12/2020 yang berisi evaluasi pembelajaran, pengembangan metode pembelajaran, pengembangan metodologi pembelajaran, pengembangan teknologi pembelajaran, perancangan pembelajaran, pengembangan pembelajaran. Begitu juga identifikasi jenis kompetensi yang tidak ada dalam Permendikbud 12/2020 seperti diseminasi hasil pembelajaran, diseminasi hasil penelitian, pengembangan penelitian, pengembangan pengabdian kepada masyarakat, diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. Sekarang kita akan membahas tentang komponen utama kapasitas penelitian yang terdiri dari kompetensi peneliti individual, mutu infrastruktur lembaga, adanya penelitian strategis, mampu berkontribusi pada pengembangan iptek dan kebijakan global. Selain poin-poin yang sudah kita bahas, berikut adalah 7 keterampilan profesional yang harus dimiliki para dosen, yang meliputi negosiasi, pengelolaan masyarakat, keluasan kognitif, penyelesaian permasalahan kompleks, kecerdasan emosional, kreativitas, visualisasi data. Para dosen pun dapat mengikuti kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan keterampilan. Contohnya seperti Data Science Certification Training R Programming untuk meningkatkan keterampilan visualisasi data. Communicating for Clarity Training untuk meningkatkan keterampilan negosiasi. Effective Stakeholder Communication Training untuk meningkatkan keterampilan negosiasi. Critical Thinking, Problem Solving, and Decision Making Training untuk meningkatkan keterampilan menyelesaikan permasalahan kompleks. Demikian, Anda telah mempelajari materi pendidikan dan pelatihan pekerti pada mata latih isu-isu strategis pendidikan dan pembelajaran abad ke-21. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada mata latih berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi ya Bapak Ibu ya, preview mungkin ya tentang materi yang mungkin kita akan sama-sama simak dan diskusikan dengan instruktur kita pada mata latih ini, yaitu berkenaan dengan isu-isu strategis ya, isu-isu tentang strategis pendidikan abad ke-21 ini ya bersama Profesor Dr. Cartono MPD MT. Pada Profesor, dipersilakan Prof. Sepertinya belum terkoneksi ya Bapak Ibu ya. Suara saya bisa terdengar Bapak Ibu? Baik, Pak Nur. Oh, iya. Ya. Dengar, Prof. Ya. Dengar. Ya, Prof. Terima Nah, kasih Prof. Pak Nur Hadi ya, dan mohon izin Bapak Ibu semuanya, para peserta yang luar biasa inilah ya, yang mengikuti diklat pekerti ini ya. Saya ditugaskan ya untuk memandu barangkali lah ya, karena si Pace ini kelihatannya tukar pikiran lah ya, diskusi tukar pikiran. Kenapa saya memilih mengambil istilah itu? Karena saya yakin terkait dengan peran dan tugas
tugas Bapak Ibu ya sebagai dosen di kepala Bapak Ibu ya, sudah memiliki muatan pengetahuan yang luar biasa yang siap dipertukarkan eh, antara kita ya dengan ya satu sama lainnya begitu. Untuk itu izin saya share screen dulu ya terkait dengan materi yang akan saya coba bahas. Kenapa ada dua ya suaranya? Ada yang bicara itu. Stop dulu. Ya ini gimana nih? Jadi mengganggu nih, Pak. Stop dulu itu. Bu dosen mungkin ada yang peserta yang bicara. Di mute dulu Pak. Di mute semua peserta. Assalamualaikum. Salam. Sudah saya kirimkan ke Pak Rahmat. Ya. Udah bisa Pak? Bisa didengar Pak? Sudah ada belum ini? Sudah ada? Sudah. Lanjut Pak. Sudah, Pak. Nah, bahan tayang sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Bapak yang terlihat Pak. Udah. Sudah terlihat. Sudah, Pak. Baik, Bapak Ibu, izin ya, saya menyampaikan materi terkait dengan isu-isu strategis pendidikan abad 21 dan pembelajaran transformatif untuk SDM unggul Indonesia ya. Tadi diawali dengan paparan dari video ya, walaupun tentu perkembangan sangat dinamis ya, sehingga kemudian beberapa kebijakan, beberapa regulasi tadi sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Sebentar Bapak Ibu, saya ada gangguan ini nih. Aduh. Ya, jadi itu materinya. Kemudian sedikit mengenalkan diri ya. Tak kenal maka tak sayang ya. Saya Cartono ya. Nama ini merupakan nama khas daerah perbatasan. Ada yang hafal Bapak Ibu ya, yaitu antara Jawa Tengah dan Jawa Barat bagian selatan. Saya orang Majenang. Ini ada nggak di sini orang Majenang? Ya, saya dari Majenang, Kabupaten Cilacap ya, tapi secara geografis masuk Jawa Tengah, tapi kultur dan bahasa Sunda ya. Saya lebih dekat ke apa? Ke Ke eh, barat. barat daripada ke Jawa Tengah. Kalau ke Banjar saya tinggal setengah jam, tapi kalau harus ke Cilacap saya harus menempuh 2,5 jam barangkali lah ya. Dan selulus SMP saya hijrah ke Bandung ya mengikuti orang sekampung yang lebih dulu kerja ya. Lulus SMP saya ke Bandung, kemudian lontang-lantung dulu cari kerjaan ya. Kemudian setahun nganggur, kemudian dapat kerjaan di tukang fotokopi ya di daerah alun-alun Cikapundung Barat ya. Kemudian di eh, orang Padang Pariaman ya. Kemudian karena semangat yang tinggi ingin merubah nasib ya karena eh, menyaksikan betul bagaimana orang tua menafkahi keluarga ya dengan susah payah ya sehingga itu betul-betul terekam dalam pikiran saya sehingga bagaimana saya ke Bandung kemudian intinya bisa merubah nasib lah. Maka salah satu instrumen yang kelihatannya akan mampu merubah itu adalah pendidikan ya. Makanya kemudian saya memberanikan diri ke bos saya untuk bisa bekerja sambil sekolah. Alhamdulillah Allah mengizinkan sehingga saya bekerja sekolah sambil bekerja sambil sekolah ya.
Dan orang tahu sekolah itu udah kelas 3 SMA ya. Kenapa nggak kasih tahu? Ya karena lebih banyak menderitanya gitu Bapak Ibu ya daripada daripada bahagianya. Ngapain berbagi penderitaan dengan orang tua yang secara kasat mata kita bisa melihat kapasitas kemampuan orang tua. Ya, jadi kita upayakan saja. Ya, ya. Alhamdulillah kemudian pada akhirnya sampai selesai. Kemudian cita-cita saya waktu itu jadi dokter. Ya, karena di benak pikiran saya masa sih alumni kedokteran sengsara hidupnya. Itu aja. Ya. Tapi barangkali Allah punya peta jalan tersendiri lah ya sehingga akhirnya saya tidak diterima, kemudian lanjut ke Politeknik Ciwaruga ya. Itu pun hanya bertahan Politeknik ITB di Ciwaruga itu pun bertahan 1 bulan ya, karena saya diizinkan sekolah, tapi apa kalau nggak masuk kerja ya eh, nggak dapat uang uang harian dan gaji bulanannya juga ikut kepotong begitulah. Kemudian baru menyadari di situ saya ya bahwa uang bukan segala-galanya, tapi tanpa uang kita juga nggak bisa ngapa-ngapain juga ya. Sehingga saya kemudian melanjutkan di Unpas, yaitu milih fakultas dan jurusan yang biayanya paling murah. Nah, Bapak Ibu sudah bisa menebak yaitu di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya di jurusan Pendidikan Biologi ya. Kemudian itu pun nggak cukup, saya kerja di Penin Life, kemudian kerja juga di Madu Nusantara, kemudian kerja juga di Gramedia, tiga-tiganya sales. Jadi sekali menjual produk asuransi sekaligus juga menawarkan produk yang lain. Tapi saya menikmati di situ ya, saya di apa ya, di dikenalkan dengan dunia yang kemudian menuntut saya adanya keberanian, kemampuan berkomunikasi, kemampuan negosiasi, membangun jejaring ya. Nah, ternyata itu bagian dari peta jalan saya begitulah ya. Kemudian aktif di organisasi ya. Setelah itu saya mengalami betul anak tangga itu dari mulai ketua himpunan, kemudian ketua BEM fakultas, kalau dulu namanya Senat Mahasiswa ya. Kemudian BEM Universitas ya. Kemudian juga mendirikan eh, sama-sama waktu itu dengan Mas Anies Baswedan ya mendirikan Ikatan Senat Mahasiswa Indonesia ya. Dan alhamdulillah dari jejak rekam pengalaman di organisasi itu juga menjadi menjadi anak tangga saya juga kemudian bisa memperoleh beasiswa dari Kemendikbud waktu itu ya karena saya kenal betul dengan Dirjen Kemahasiswaan saat itu Pak Nok Markum ya sebelum diganti dengan Pak Indra Jati. Nah, kemudian akhirnya alhamdulillah saya bisa menyelesaikan S2 di 2 tempat yaitu di ITB dan kemudian di UPI ya, di IKIP ya, dulu namanya IKIP ya. Kenapa dua? Itu ceritanya juga cukup ini juga karena sebetulnya dapat beasiswa dua itu nggak boleh ya, tapi sistem waktu itu belum terkoneksi seperti saat ini. Alhamdulillah saya bisa lolos, dua-duanya selesai dan baru kemudian menyelesaikan S3 di tahun 2011 ya. Perjalanan karir sebagai dosen, kemudian sehari-hari saat ini apa sebagai dosen sekaligus sebagai Warek 1 ya, kemudian juga aktif di Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbud Kemendikti Saintek sekarang lah ya. Nah, kemudian juga di beberapa organisasi lain. Itu mengenai sekilas. Kemudian mengenai materi yang kita akan coba kupas Bapak Ibu, saya teringat dengan apa pernyataan Sayyidina Ali lah ya bahwa hendaklah termasuk juga di dalam surat An-Nisa ya hendaklah kamu takut kepada Allah jika di belakang mereka kita meninggalkan generasi yang lemah. Ya, jadi amanat untuk mendidik generasi yang lebih cerdas ya itu juga merupakan perintah agama ya dan kita akan dimintai pertanggungjawaban baik itu sebagai orang tua lebih-lebih terlebih kita sebagai dosen dengan tugas utamanya itu adalah mendidik gitu ya mendidik dan mentransformasikan pengetahuan kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah dalam memerankan kita sebagai dosen ya saya kutip
dari Sayyidina Ali begitulah ya. Jadi didiklah atau ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Karena mereka hidup pada zaman mereka, bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Pernyataan ini hingga saat ini masih relevan lah ya. Jadi kita mungkin sebagian besar ini atau sebagian kecil generasi generasi kolonial lah ya. Sebagian dosen-dosen ini generasi milenial ya. Tapi kita sebagai dosen ya yang kemudian memiliki jejak rekam masa lalu yang luar biasa, baik yang berhasil maupun yang gagal. Tapi sengaja Allah hadirkan kegagalan dan keberhasilan itu sebetulnya sebagai wahana untuk belajar. Karena kita bisa belajar dari kegagalan, kita belajar dari keberhasilan. Tapi kemudian kita juga, seperti saya sampaikan kemarin, juga masih diberi kepercayaan untuk hidup bersama-sama dengan mereka. Para mahasiswa, para siswa ya. Yang mungkin usianya terpaut 30 tahun, bahkan mungkin 40 tahun, mungkin 20 tahun dengan kita. Yang berbeda dengan zaman ketika kita dulu memperoleh pembelajaran dari dosen-dosen kita. Bahkan kita mungkin memimpikan sosok ideal dosen kita dari sisi dari sisi kecerdasannya saya ingin seperti dosen ini, dari sisi kemampuan menghidupkan suasana belajar saya ingin seperti ini, dari sisi kemudian kedisiplinan, ketegasan saya ingin seperti ini. Ya mungkin nilai-nilai itu masih tetap berlaku, tapi cara bagaimana menampilkan sosok seperti dosen yang kita idam-idamkan itu tentu berbeda dengan kondisi saat inilah ya. Untuk itu sampaikan ilmu sesuai dengan bahasa kaumnya, sampaikan ilmu sesuai dengan bahasa zamannya, maka kemudian mau tidak mau kita pernah hidup di masa lalu dengan sejumlah pengalaman, kemudian saat ini kita masih bersama-sama mereka, maka agar Bapak Ibu tetap ada dalam garis edar, ya, tetap gayut dengan perkembangan yang terjadi, tetap kehadiran Bapak Ibu di depan kelas itu dinantikan oleh para mahasiswa, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus adaptif dengan kondisi saat ini. Kemudian di sisi lain juga, kita itu tidak hanya sekedar adaptif dengan kondisi saat ini, tapi Bapak Ibu sebagai dosen juga ditugaskan untuk merancang, mendesain bagaimana warna negeri ini, bagaimana warna peradaban ini, bagaimana warna para mahasiswa kita untuk bisa berkehidupan di masa yang akan datang ya, mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun, bahkan 30 tahun. Untuk itu, ya pandangan-pandangan yang harus kita lakukan, di samping kita berpijak dengan pengalaman masa lalu yang luar biasa, yang telah Allah hadirkan pada kita, kemudian adaptif dengan kondisi saat ini, tapi juga Bapak Ibu harus memiliki pandangan-pandangan yang futuristik kaitannya dengan bagaimana menyiapkan generasi muda kita supaya tetap eksis, tetap hidup, tetap bisa survive pada kehidupan yang akan datang. Kemudian yang berikutnya juga yang saya sampaikan, ya beberapa hal yang ingin menjadi kenapa tema ini menjadi penting tetap kita angkat terkait dengan isu-isu strategis ya karena dosen tidak lepas dari lingkungan sekitar ya baik itu lingkungan sosial, lingkungan budaya, lingkungan alam dan lain sebagainya maka kita pun juga harus adaptif dengan kondisi saat ini. Yang pertama adalah terkait dengan perubahan dunia dan teknologi ya. Jadi dunia dan teknologi perubahan begitu cepat ya transformasi digital, artificial intelligence, dan disrupsi global mengubah cara hidup dan kerja manusia. Jadi pola-pola lama, pola-pola yang dulu kemudian kita lakukan, ya mau tidak mau saat ini adalah makin berubah gitu ya. Dan tentu ini juga mempengaruhi kita semuanya. Jadi sekali lagi bahwa dosen saat ini tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan. Anak bisa belajar dari mana saja, kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Maka kemudian barangkali model-model pembelajaran, kemudian cara kita mengajar di hadapan anak-anak tentu akan sangat berbeda dengan cara guru-guru kita, cara dosen-dosen kita di masa lalu yang kemudian mengajarkan kepada kita. Ya. Kemudian yang berikutnya dampak ke pendidikan, ya, tuntutan kompetensi baru. Ya, kemudian menuntut adanya fleksibilitas belajar. Kemudian menuntut adanya koneksi global ya. Jadi nah untuk itu perguruan tinggi
sebagai gerbang terdepan memasuki dunia kerja, apalagi ini program sarjana misalnya, Bapak Ibu kebanyakan pasti ini mengajar di program sarjana. Jadi perguruan tinggi program sarjana itu merupakan gerbang terdepan memasuki dunia kerja. Ya. Nah untuk itu dampak dari kondisi saat ini ya, bahkan di institusi kami di Unpas itu saya sampai harus merubah statuta ya. Jadi saya wakil rektor bidang pembelajaran, kemahasiswaan, alumni, agama dan budaya. Disingkat Belmawabud ya. Nah, dulu kan bidang satu akademik, bidang dua keuangan, sumber daya, kemudian bidang tiga kemahasiswaan. Nomenklatur kami ubah yaitu pembelajaran dan kemahasiswaan. Karena antara pembelajaran dan kemahasiswaan itu memang tidak bisa dipisahkan, ya. Jadi apa capaian-capaian terkaitannya dengan kompetensi mahasiswa tidak bisa dipisahkan. Nah, untuk itu ketika mahasiswa, gitu ya, mahasiswa, maka dia memiliki dua kaki, ya, dia memiliki dua kaki. Kaki pertama kita tancapkan sekuat-kuatnya di kampus, di prodi, ya, di prodi untuk mendalami bidang ilmu sesuai dengan keilmuan yang dia pilih, ya. Kemudian kaki kedua melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan juga program-program lainnya itu ada di masyarakat, ya, ada di masyarakat, ya, berbaur dengan masyarakat, ya. Sehingga dari mulai mahasiswa memang kurikulum kita itu harus dikembangkan juga apa terkait dengan adaptasi bagaimana karena nanti kita akan menjadi bagian dari masyarakat umum para lulusan kita itu supaya kemudian mahasiswa adaptif dari mulai mahasiswa itu sudah mulai terlatih berada pada kehidupan yang sesungguhnya. Dia menjadi pengusaha sebelum menjadi pengusaha yang sesungguhnya. Dia menjadi politisi sebelum dia menjadi politisi yang sesungguhnya. Dia menjadi entrepreneur sebelum menjadi entrepreneur yang sesungguhnya nanti. Sehingga ketika lulus nanti tidak mengalami shock culture menghadapi situasi itu. Nah, untuk itu kurikulum yang kita kembangkan ya dari 145 SKS katakanlah. Cukuplah 100 SKS itu di kampus. Kemudian 45 sampai 50 SKS-nya itu ada di masyarakat. Di masyarakat itu di mana? Nah, kalau saya itu di aktivitas-aktivitas kegiatan kemahasiswaan. Baik itu terkait dengan aktivitas organisasi kemahasiswaan intrakampus maupun terkait dengan organisasi ekstrakampus dan kehidupan di masyarakat. Karena ternyata saya rasakan sendiri bahwa kompetensi yang dibutuhkan ketika kita menjadi bagian dari masyarakat, baik masyarakat umum maupun masyarakat dunia industri, dunia usaha, itu tidak sepenuhnya bisa diselesaikan di ruang-ruang belajar konvensional, Bapak Ibu. Ya, tapi lingkungan di mana kita berada itu merupakan lab yang sesungguhnya. Maka kemudian kita harus menempati itu semuanya. Tuh. Kemudian generasi pembelajar, nah, tentu generasi kita ya harus menjadi generasi yang pembelajar. Pendidikan harus menyiapkan SDM adaptif, kreatif, kolaboratif dan pembelajar sepanjang hayat. Walaupun pemerintah kita ya, walaupun sudah mengalami jatuh bangunnya bangsa ini, hingga saat ini belum menjadikan pendidikan itu sebagai panglima untuk investasi dalam bidang pendidikan. Kita masih terkalahkan oleh subsistem dari ketatanegaraan kita ya. Mungkin Orde Lama menjadikan politik sebagai panglima dipahami karena kondisi bangsa saat itu memang baru awal-awal kemerdekaan ya. Kemudian tumbang juga akhirnya kan, ya, tumbang kemudian tergantikan oleh Orde Baru yang sudah 32 tahun berkuasa tapi itu pun tidak menjadikan pendidikan sebagai panglima seperti halnya bagaimana negara-negara tetangga yang dulu belajar ke kita ya, tapi mulai awal kemerdekaan dia sudah tancap gas investasi dalam bidang pendidikan. Dan hasilnya membuat kita terbelalak saat ini menyaksikan kemajuan-kemajuan negara mereka ya. Baru kemudian kita menyadari. Nah, kemudian Orde Baru pun tidak menjadikan pendidikan sebagai panglima, tapi kemudian pertumbuhan ekonomi ya menjadi panglima. Akhirnya tumbang juga Orde Reformasi, ya, kemudian
pasca reformasi kita mengalami pergantian berkali-kali kepemimpinan nasional. Bahkan makin ke sini makin kondisinya makin tidak menentu karena keluar dari apa arah bangsa ya yang sebagaimana di apa diwariskan oleh para founding father kita. Negara kita para pendiri bangsa kita sudah luar biasa meletakkan dasar-dasar bernegara itu luar biasa, yaitu apa misalnya terkait dengan apa kepercayaan kita ya dengan menjadikan apa bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur, maka Indonesia menyatakan kemerdekaan. Itu bentuk ketauhidan, bentuk penghayatan kita bahwa merdeka itu bukan atas kehendak siapa-siapa. Ketika Allah tidak berkehendak, maka Allah punya cara untuk menggagalkan itu semua. Tapi itu pun tidak semata-mata kita pasrah, maka didorong oleh keinginan yang luhur. Dan itu gayung bersambut begitulah ya antara kehendak Allah dengan keinginan yang luhur, maka kemudian kita menjadi bangsa yang merdeka. Nah, atas dasar pengakuan itu juga kemudian dirumuskanlah dasar-dasar bernegara kita yang tertuang di dalam Pancasila dengan meletakkan sila pertama dengan bunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dan kalau saya perhatikan ya sila-sila dalam Pancasila itu seperti anak tangga Bapak Ibu ya. Tidak mungkin kita akan menjadikan manusia yang kemanusiaan yang adil dan beradab akan manusia-manusia yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan dan keadaban kalau manusia-manusia itu tidak berketuhanan yang Maha Esa. Tidak mungkin juga akan lahir persatuan kalau kita tidak berketuhanan yang Maha Esa, kalau tidak punya kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Begitu pula sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini juga amanat yang luar biasa. Itu sistem ketatanegaraan kita. Maka ada MPR dan DPR. Tapi kemudian belakangan ya mungkin khususnya sejak 15 atau 10 tahun terakhir ini ya dasar-dasar sendi-sendi bernegara itu kemudian negara bertugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Nah, kemudian kondisi saat ini paradok begitulah yaitu dengan munculnya badan hukum perguruan tinggi ya kemudian apa itu sebetulnya bentuk cuci tangan negara ya tanggung jawabnya terhadap pembiayaan masalah pendidikan kemudian perguruan tinggi dijadikan badan hukum kemudian suruh mencari sumber-sumber pendanaan sendiri ya yang kemudian akhirnya yang paling mudah ya mencari sumber dana itu adalah ke mahasiswa ya mahasiswa maka membuka kelas sebanyak-banyaknya kemudian juga membuka prodi sebanyak-banyaknya walaupun itu keluar dari hitoh keluar dari ciri khas ciri khas institusi itu ya namanya institut tapi isinya adalah universitas ya karena semua beragam ada di situ. Ini adalah kekacauan-kekacauan yang kemudian kita nikmati hari ini lah. Maka penerapan eh, pasca reformasi dengan menjadikan demokrasi sebagai panglima ya yaitu melalui pemilu langsung ya di tengah keterdidikan warga bangsa yang masih sangat minim, kondisi ekonomi yang masih carut marut, maka jangan harap Bapak Ibu akan memperoleh sosok pemimpin yang disesuaikan dengan standar kepemimpinan yang benar. Inilah tantangan-tantangan yang kita hadapi saat ini dan para dosen harus jeli, harus kritis terkait dengan hal itu. Dan kemudian ini adalah ruang untuk bisa dijadikan bahan untuk berdiskusi. Nah, kemudian pendidikan harus menyiapkan SDM, adaptif, kreatif, kolaboratif, dan pembelajar sepanjang hayat. Jadi ini yang harus jadi tantangan kita. Permasalahan tantangan utama pendidikan abad 21, yang pertama adalah terkait dengan masalah masih minimnya infrastruktur pendidikan belum merata. Ya. Dari 8 standar pendidikan, ini belum sepenuhnya bisa terpenuhi. Ya, makanya penerapan zonasi, ya, kemudian masih muncul sekolah favorit, sekolah yang kemudian sebagian besar akan di situ, begitulah ya.
mengenyam pendidikan. Ya. Harusnya kalau sistem zonasi ya, kemudian prioritas utama itu adalah lengkapi terlebih dahulu apa, pemenuhan terhadap standar pendidikan sehingga antara satuan pendidikan yang satu dengan pendidikan yang lain itu disparitasnya itu tidak terlalu jauh ya sehingga kemudian dimanapun sekolahnya kemudian dengan siapapun belajarnya itu kalau standar infrastrukturnya standar SDM-nya sudah sesuai maka akan memberikan jaminan bagi kepastian kualitas pendidikannya. Kemudian kualitas dan relevansi kurikulum yang masih rendah, ya. Kurikulum terus mengalami bongkar pasang, ya. Nah, tadi misalnya dulu ada kurikulum apa berbasis kompetensi, ya. Ya. Kemudian ada istilah apa CBSA dulu, ya. Kalau di Sunda itu culbudak sina antang, begitulah ya. Atau berbasis kompetensi, ya. Berbasis capaian OBE. Nah, kemudian muncul kurikulum merdeka. Nah, sekarang ini muncul apa perguruan tinggi berdampak ya. Kemendikti Ristek Saintek berdampak ya. Jadi sebetulnya itu saja berbasis pada capaian berbasis pada luar. Kompetensi tenaga pengajar yang belum adaptif, ketidaksiapan dalam pembelajaran jarak jauh ya. Artinya kehadiran teknologi informasi itu belum sepenuhnya bisa kita maksimalkan. Kemudian tantangan global yang mendesak, pertama adalah otomatisasi dan hilangnya pekerjaan rutin. Jadi Bapak Ibu kadangkala kita mendesain kurikulum dengan waktu yang tidak sedikit ya, itu kalah cepat dengan terjadinya perubahan di luar. Ya. Jadi kita baru merumuskan kurikulum, kemudian mendatangkan ahli, kemudian menyusun konsep dan lain sebagainya, memakan waktu. Kemudian setelah itu divalidasi, kemudian ada diseminasi, ada uji publik. Ya. Nah, semua mimpi-mimpi dalam kurikulum tentang dunia kita diterapkan di situ. Tapi kemudian kita sementara di luar terus bergerak, ya sehingga kurikulum beres, perubahan di luar itu begitu cepat bergerak ya. Nah untuk itu ini juga antara peran baru manusia ya itu harus diciptakan, yaitu kemampuan berpikir kritis, kemampuan kreativitas, kemampuan leadership dan kemudian empati ya itu juga menjadi kata kunci bagaimana kita mengedepankan itu semuanya. Kemudian yang berikutnya juga terkait dengan apa yang di yang dihasilkan dari World Economic Forum ya. Ada 10 keterampilan esensial untuk menghadapi tantangan global paling tidak dalam estimasi atau prediksi 2025 sampai dengan 2030 ya. Ini kurang lebih ada 10 bagian penting yang harus kita kuasai di dalam pelaksanaan ini ya. Kemampuan artificial intelligence, kemudian kemampuan kerja kolaboratif, kemampuan berpikir kritis, itu semuanya menjadi bagian penting itu ya. Kemudian ini juga isu-isu yang harus Bapak Ibu ketahui, khususnya poin-poin penting yang terkait dengan bidang pendidikan. Sebagai dosen, nah kita terus melek dengan situasi itu. Program prioritas Ditjen Saintek dan kaitannya dengan Asta Cita dan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Ya, ini juga harus kita akui kaitannya dengan bagaimana kesiapan. Yang pertama adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia atau HAM. Walaupun tentu dengan pilihan-pilihan yang bijak. Ya. Pasca reformasi, apalagi dalam 10 tahun terakhir ini ya, dengan amandemen Undang-Undang Dasar 45 ya, kita bisa menyaksikan bagaimana bangsa ini saat ini dikelola ya. Maka ada semangat karena ternyata hasil amandemen itu lebih dari 80 sampai 90% Undang-Undang Dasar 45 kita itu sudah tidak sesuai lagi dikatakan sebagai Undang-Undang Dasar 45. Padahal para founding father negara kita sudah meletakkan dasar-dasar bernegara yang luar biasa. Makanya saat ini
Ada keinginan, ada sebagian ya, ada seruan-seruan untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Jadi memang apa empat pilar kebangsaan ya, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kemudian NKRI, kemudian Bhinneka Tunggal Ika yang sudah dirintis oleh para founding father negara kita itu ya, dari mulai awal kemerdekaan ya sampai saat ini baru sebatas nyanyian Bapak Ibu ya. Baru sebatas nyanyian. Jadi kalau kita mengamalkan dan melaksanakan empat pilar kebangsaan tadi itu dalam bentuk regulasi-regulasi sebagaimana harapan empat pilar kebangsaan, saya yakin bangsa ini akan makmur lah, mencapai kemakmuran yang luar biasa. Ya, sehingga apa ini kan menjadi PR kita para dosen juga lah. Ya, misalnya bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Ya. Nah, saat ini kan bukan dikuasai oleh negara, oleh segelintir orang, ya, oleh oligarki, oleh sekelompok orang, ya, oleh ini, ya. Apalagi dengan kebijakan yang baru bahwa penguasaan sumber daya alam itu, pengelolaan sumber daya alam itu boleh oleh ormas, boleh oleh perguruan tinggi. Ah, ini makin kacau lagi ini. Jadi tugas perguruan tinggi itu bukan untuk mengelola tambang. Tugas perguruan tinggi itu menyiapkan SDM, menyiapkan generasi muda kita untuk siap mengelola tambang. Bukan ikut cawe-cawe ngurus tambang. Kan? Karena kalau sudah perguruan tinggi ngelola itu, apa lupa nanti tugas pokoknya lupa nanti. Begitu pula ormas. Ya, ada ormas ya yang saat ini sudah mulai ngelola tambang. Nanti kan akhirnya hanya mikirkan golongannya aja. Ya, itu bagaimana kasus di Raja Ampat. Ternyata orang-orang di balik pengelola tambang itu ya kita sama-sama inilah ya. Inilah persoalan-persoalan yang kita hadapi. Jadi apa Tahu. ini hal-hal yang harus kita sikapi begitulah ya. Kemudian menetapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong pendirian bangsa, kemandirian bangsa melalui swasembada pangan. Betul ya. Semangat ini memang harus kita gelorakan. Kemandirian pangan. Jadi kita tidak lagi menjadi bangsa yang ini ya, tapi harus menjadi bangsa yang berdaulat. Kedaulatan dalam bidang pangan, kedaulatan dalam bidang ideologi, kedaulatan dalam bidang pertahanan dan lain sebagainya. Ya, jadi ini nih hal-hal yang kemudian kaitannya dengan bidang 8 program yang terhubung dengan masalah pendidikan yaitu menciptakan dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian melalui apa lumbung pangan desa, daerah dan nasional. Membangun sekolah, nah ini, ya, membangun sekolah unggulan, ya, terpadu setiap distrik. Ya. Ini apalagi nih, ini istilah Sunda ini saat ini pendidikan itu sudah jadi apa ya, kokon monongen. Ada yang tahu nggak nih kokon monongen? Apa kokon monongen? Ya. Nah, jadi apa semuanya pegang. Jadi ternyata anggaran 20% minimal 20% dalam Undang-Undang Dasar 45 itu ya. Itu tidak hanya dikelola oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang saat ini menjadi 3 kementerian ya, Kementerian Dasar dan Menengah, Kementerian Kebudayaan, Kementerian apa Sains dan Teknologi Tinggi ya begitulah, Saintek begitulah ya. Ternyata itu mengalir juga ke pendidikan-pendidikan yang kedinasan yang diselenggarakan oleh kementerian-kementerian lain. Masuk juga mengalir ke Kementerian Agama. Yang paling mengejutkan itu masuk ke dana desa gitu lah. Ini nih. Mungkin yang harus ini nih. Harusnya 20% minimal itu ya untuk bidang pendidikan. Apalagi saat ini makin ada dikotomi lagi ini. Ini ada istilah sekarang sekolah rakyat ini. Ada sekolah rakyat, sekolah rakyat apa kemudian apa apakah yang tidak disekolahkan di sekolah rakyat itu bukan rakyat? Ini kan ada dikotomi yang kurang bagus sebetulnya ya.
Jadi ada sekolah rakyat, kemudian pengelolanya juga bukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tapi oleh Kementerian Sosial. Inilah hal-hal yang harus kita kritisi dan kemudian bagaimana mencari solusi terbaik lah ya. Kemudian ada 17 program prioritas yang berkaitan dengan masalah pendidikan, ada poin 1, poin 8, poin 10, poin 12, 11, poin 15 dan 17. Ini mencapai kemandirian dalam program energi dan air, memperkuat pendidikan, sains, teknologi dan digitalisasi. Ini yang memprihatinkan saat ini Bapak Ibu, lulusan-lulusan SMA itu sekarang masuk perguruan tinggi itu menghindari matematika dan sains. Ya, itu padahal itu adalah ilmu-ilmu dasar. Jadi maunya yang rileks-rileks, maunya yang mudah-mudah. Jadi menghindari fisika, menghindari kimia, menghindari matematik, ya, menghindari apa ilmu-ilmu yang inilah ya. Padahal itu sebagai ilmu dasar gitu ya. Nah, sehingga tidak untuk kemungkinan dulu di Amerika ada masa-masa seperti itu sehingga muncul STEM, Sains, Teknologi, and Masyarakat lah ya. Sains, Teknologi, Masyarakat, bagaimana sains kemudian dimasyarakatkan menjadi pengetahuan yang harus dimiliki oleh masyarakat. Bahkan ada buku judulnya itu Science for All, yaitu sains untuk semuanya. Ya, jadi eh, bisa jadi nanti kita kehilangan para ilmuwan yang kemudian memahami ilmu-ilmu dasar tadi. Memperkuat kesetaraan gender dan melindungi hak-hak perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas ya, menjamin pelestarian lingkungan ya, kemudian dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian bagaimana masalah yang muncul tadi ya, yaitu terkait dengan kualitas pendidikan berbasis STEM yang belum merata, kemudian kurikulum yang belum berintegrasi dengan pendekatan STEM ya, kemudian kurangnya guru yang terlatih dalam bidang STEM, kurangnya minat sains dan teknologi tadi seperti yang saya sebutkan. Maka strategi yang saat ini ingin dilakukan oleh Kemendikbud adalah membangun budaya ilmiah, kultur scientific culture ya, kemudian sikap ilmiah, kemudian scientific temper ya, kemudian solusi ilmiah ya untuk Indonesia. Jadi meningkatkan fasilitas lembaga pendidikan sebagai hulu dari sains dan teknologi. Jadi hilirisasi dari riset-riset kita itu harus jelas. Meningkatkan kesadaran sains dan teknologi dan dalam masyarakat, menciptakan pelaku sains dan teknologi yang unggul, memperkuat perguruan tinggi dan lembaga dan pengembangan sains dan teknologi, menciptakan katalisator dalam pengembangan sains dan teknologi, kolaborasi dan sinergi akademis, bisnis dan lain sebagainya. Sehingga kemudian nanti dari kurikulum Merdeka ya, kurikulum yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil kompetensi-kompetensi tambahan itu akan berdampak pada kehidupan nyata di lapangan. Jadi makanya kemudian saat ini adalah perguruan tinggi berdampak ya. Berdampak itu terkait dengan hilirisasi dari itu. Dan lain sebagainya dan sebagainya. Ini juga program kerja Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi saat ini juga mulai menyasar, mulai merintis dari bagaimana membangun juga berkomunikasi dengan SMA-SMA unggul ya, kita namakan SMA unggul Garuda yang berdampak, kemudian talenta sains dan teknologi ya, kemudian strategi dan sistem pembelajaran transformatif. Sehingga dari mulai bibit-bibit unggul di SMA ini harus mulai dirancang. Ini kemudian diseminasi dan pemanfaatan sains dan teknologi, dukungan manajemen. Nah, kemudian bagaimana hal-hal yang harus dilakukan? Ada 4 pilar sebagai dasar transformasi, ya, yaitu learning to know, ya, learning to do, learning to be, ya, learning to live together. Ya. Jadi kita mengembangkan pengembangan kemampuan terkait dengan intelektual, bagaimanapun juga kemampuan intelektual harus terus diasah, ya. Kemampuan terkait dengan pengetahuan, ya, membekali untuk keterampilan kerja dan aksi nyata, ya.
kemudian membentuk pribadi yang utuh dan mandiri, ya, mempunyai karakter petarung, karakter yang memiliki pekerja keras, ya. Minimal dilihat dari karakternya lah, ya. Karakter itu bisa dibagi dua, ya. Ada karakter kinerja, ada karakter moral. Ya, dua-duanya harus jalan, ya. Baik karakter moralnya maupun karakter kinerjanya. Tentu kita tidak ingin orang yang cerdas tapi kemudian culas, kemudian orang yang memiliki pengetahuan yang luar biasa tapi kemudian etikanya nggak jalan. Ini juga kan itu sesuatu yang tidak kita harapkan. Jadi 4 pilar sebagai dasar transformasi, ya. Nah, kemudian isu strategis pendidikan abad 21 yaitu perubahan fundamental peranan dalam di ranah pembelajaran, yaitu pembelajaran perubahan paradigma pembelajaran dari teacher center ke student center. Jadi dari dosen atau guru yang mendominasi, kemudian bagaimana pembelajaran yang lebih memberdayakan pada para mahasiswa atau masyarakat. Integrasi teknologi dalam pembelajaran digitalisasi pembelajaran jarak jauh, maka kemampuan TPACK (Technological Content Knowledge), ya, itu juga pembelajaran-pembelajaran berbasis teknologi itu juga harus menjadi bagian penting, ya. Maka dalam rangka hal itu, kurikulum berbasis keterampilan kerja dan karakter, penguatan kompetensi guru, dosen, dan kesejahteraannya, kesenjangan digital, dan infrastruktur antar wilayah, dorongan pendidikan sepanjang hayat, dan fleksibilitas, itu harus masuk pada regulasi-regulasi, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah untuk mendorong 4 hal tadi, yaitu kurikulum, penguatan kompetensi, kesenjangan digital, dan juga terkait dengan pembelajaran sepanjang hayat. Kemudian arah transformasi pendidikan tinggi, kita arahkan perguruan tinggi tidak lagi hanya sebagai pemberi ijazah, tetapi sebagai center of continuous learning. Jadi sebagai pusat belajar yang berkelanjutan, ya. Kemudian sebagai laboratoriumnya masalah-masalah sosial, ya. Kemudian juga sebagai katalisator, sebagai ragi, sebagai biang, ya, pengungkit, ya, lahirnya inovasi dan kreativitas terkait dengan perkembangan sains dan teknologi. Nah, untuk itu paradigma pembelajaran transformatif yaitu fokus pada pembelajaran bukan hanya materi. Jadi berlandaskan pada outcome based, yaitu kurikulum yang berbasis pada capaian. Jadi kurikulum yang menjawab mahasiswa bukan diberi apa, tapi mahasiswa harus bisa apa. Tentu dua pertanyaan tadi akan beda makna operasionalnya nanti, yaitu dari kurikulum mahasiswa harus diberi apa, kemudian berubah menjadi kurikulum mahasiswa harus bisa apa. Jadi outcome-nya itu apa? Outcome-nya itu apa? Indikator capaian-capaian itu apa? Ya. Maka model-model pembelajaran yang diharapkan terkait dengan itu adalah student center learning atau SCL, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan problem based, dengan project based, dengan case method, ya, dengan pendekatan-pendekatan yang berpusat pada siswa, ya. Kemudian fokus pengembangan pembelajaran kita pada kemampuan 4 kompetensi, yaitu kemampuan critical thinking, kemampuan kreativitas, kemampuan komunikasi, dan kemampuan kolaborasi. Ini adalah keterampilan-keterampilan abad 21 yang harus dimiliki oleh para siswa. Tapi tentu kita sebagai dosen, karena kita juga menjadi bagian dari masyarakat belajar, kemampuan penguasaan pengetahuan tentang keterampilan abad 21 tidak hanya tidak hanya sebagai materi bahan ajar. Jadi bukan ilmu untuk ilmu, tapi kita sebagai dosen yang hidup di abad 21 pun harus menerapkan 4 keterampilan abad 21. Jadi dosennya juga harus punya kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kemudian komunikasi dan kolaborasi. Untuk itu, dalam rangka mengasah keterampilan berpikir kritis, maka hendaknya perguruan tinggi itu terbebas dari tarik ulur mengenai ajakan-ajakan untuk melakukan politik praktis, ya, tidak terlibat dalam politik praktis, ya, terlibat, ya, seperti yang kita saksikan saat ini, terjebak perguruan tinggi kita.
masuk pada ruang-ruang politik praktis ya, sehingga kemudian perguruan tinggi sebagai tempat memproduksi pikiran-pikiran kreatif ya, karena sudah terkooptasi oleh kepentingan-kepentingan politik, dan itu kemudian kebebasan mimbar akademik ya dan kebebasan otonomi keilmuan jadi hilang di perguruan tinggi. Sehingga kita dosen juga ketakutan itu kalau di grup atau di grup kampus kemudian tidak ada yang berani menyampaikan pandangan-pandangan kritis. Ya, yang ada ya grup-grup hanya gitu aja. Selamat ulang tahun, ya wilujeng gitu lah. Tapi ketika diajak diskusi-diskusi tentang kenegaraan, nah ini. Sehingga grup-grup WA itu menjadi tidak mencerdaskan Bapak Ibu. Ya, tidak mencerdaskan ya. Ya, sehingga untuk itu kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan hanya akan lahir dari perguruan tinggi yang memiliki kemandirian di dalam melaksanakan tata kelola organisasinya. Dan pikiran kreatif dan inovasi itu hanya akan lahir dari jiwa dan pikiran yang merdeka, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kalau dosen itu masih terkungkung kepentingan-kepentingan pragmatis sesaat, ya, kemudian keluar dari bingkai nilai-nilai, maka jangan harap gitu. Kemudian literasi digital dan pembelajaran lintas disiplin. Literasi digital, paling tidak makna literasi itu kemampuan membaca, letterluck, kemampuan memahami, kemampuan memaknai. Dari kemampuan membaca, memaknai dan memahami dan memaknai, maka nanti akan lahir kreativitas dan inovasi. Dari kreativitas dan inovasi maka akan lahir yang namanya produktivitas. Jadi kemampuan literasi digital kita itu ditingkatkan dalam bidang apapun. Kemudian pengalaman belajar bermakna, ya meaningful ya learning ya. Kemudian kritis terhadap diri dan lingkungan. Nah ini. Jadi sekali lagi kreativitas dan inovasi hanya akan lahir dari jiwa dan pikiran yang merdeka. Maka agar perguruan tinggi kita memberi ruang yang cukup bagi munculnya kebebasan kampus, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan, maka kemudian negara harusnya berkepentingan menjaga itu, bukan ikut malah kemudian ikut cawe-cawe begitulah ya, melibatkan perguruan tinggi untuk masuk dalam kancah politik praktis. Ini sebetulnya kemunduran bagi negara, rugi bagi negara ketika kemudian kita masuk pada situasi itu, dan dampaknya seperti yang kita saksikan saat ini ya. Kemudian model pembelajaran transformatif abad 21 yaitu biangnya SCL. Yang biangnya SCL itu project based learning, yaitu pembelajaran yang berbasis pada masalah gitu ya. Kemudian hybrid, kemudian dari sekedar transfer ilmu ke pengalaman nyata, problem based learning, field classroom ya, kemudian competitive learning ya. Praktek baik global dan lokal ya. Kemudian belajar dari inovasi pendidikan dunia ya. Kita juga sebanyak belajar ya dari negara-negara maju ya, kita saksikan baik itu negara ASEAN, negara Asia ya. Kemudian juga negara yang tergabung dalam G7, kemudian G20 itu negara-negara maju. Ada nggak negara maju yang pendidikannya nggak maju? Pasti pendidikannya maju. Tidak ada negara maju yang pendidikannya tidak maju. Tidak ada yang pendidikannya maju tapi perguruan tingginya itu nggak maju. Tidak ada pendidikannya nggak maju tapi dosen-dosennya itu dosen-dosennya itu tidak profesional. Dosen-dosen itu tidak berkualitas. Tidak ada dosen yang berkualitas kalau kesejahteraannya tidak diperhatikan. Jadi harusnya itu gaji dosen, gaji guru itu harusnya 10 kali lipat daripada petugas pajak gitu. Itu yang penting, Prof. Betul. Ya, harusnya 10 kali lipat daripada petugas pajak. Kayak buruh batu batak kita, Pak. Ya. Jadi kan bagaimana agar pendidikan itu bermarwah ya, diminati oleh generasi-generasi terbaik. Sekarang lulusan-lulusan terbaik itu nggak ada yang mau Bapak Ibu jadi dosen. Apalagi jadi guru nggak ada yang mau itu. Padahal itu adalah investasi jangka panjang. Harusnya lulusan-lulusan terbaik SMA, SMK itu berlomba-lomba ingin jadi dosen, ingin jadi guru. Ya, tolong ini di mute dulu ya, Bapak Ibu. Ya. Harusnya ingin jadi dosen, ingin jadi guru, karena dia yang mendesain ya,
ada bocor ini, Pak Nur ya. Ini Peserta Ya, kayaknya itu. Prof, teman-teman Helpdesk ada yang bisa bantu mengkondisikan? jadi, jadi sangat prihatin begitulah ya. Lulusan-lulusan SMA terbaik ya. Ini nggak ada yang mau jadi dosen. Anak saya 4 Bu, nggak ada yang mau kayak saya Bu. Bapak Ibu. Mungkin lihat berjibaku aja gitu lah ya gitu. Ya. Ya nggak ada yang mau jadi dosen itu anak saya 4 itu. Ya. Jadi guru apalagi begitulah ya. Ini kita nggak serius dalam konteks ini lah ya. Jadi kalau dosen kemudian diminati oleh generasi terbaik ya, karir dosen itu ini karena ini dosen itu adalah perancang pendesain masa depan negeri ini sebetulnya kan gitu. Maka saya yakin ini. Kan lulusan-lulusan terbaik pasti maunya ke kedokteran. Aduh, ini Pak Nur, tolong Pak Nur. Ya, kedokteran, eh, apa, FISIP atau apa begitulah ya nggak mau jadi dosen. Padahal ini adalah investasi jangka panjang. Ya. Investasi jangka panjang. Ini hendaknya semangat ini digelorakan terus Bapak Ibu lah ya bahwa kita memang jangan lelah, jangan pernah ingin segera mencapai garis finish ya terkait dengan perjuangan bagaimana menjadikan pendidikan sebagai panglima untuk memperbaiki bangsa ini. Nah, supaya kemudian kita ini lah ya. Tuh, kemudian ini juga lah ya. Jadi apa agar mahasiswa kita itu terus didorong ya bahwa apa perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Apple, kemudian tidak lagi membutuhkan pelamar dengan hanya selembar ijazah dan transkrip akademik. Tapi sertifikat-sertifikat kompetensi itu juga menjadi kata kunci untuk itu. Tadi saya bilang bahwa kurikulum yang kita kembangkan ya 145 sampai 150 SKS apa cukuplah 100 SKS itu untuk mendalami bidang ilmu di prodinya. 50 SKS-nya itu ada di luar prodi untuk mencari kompetensi-kompetensi tambahan. Ya. Jadi sehingga kemudian ketika lulus tidak mengalami shock culture, tidak mengalami yaitu apa dengan berburu juga capaian-capaian skor soft skill ya yang kemudian tertuang di dalam sertifikat-sertifikat kompetensi. Karena nyaris saat ini eh, antara lulusan PTN maupun PTS ya kalau hanya bermodalkan ijazah itu adalah manusia pada umumnya. Tapi kalau kita ingin menjadi manusia yang spesialis ya berarti dicirikan dengan dimilikinya sertifikat-sertifikat kompetensi yang sesuai dengan keahliannya. Maka rekomendasi strategis terakhir dari saya adalah langkah nyata untuk perubahan sistem begitu adalah revisi kurikulum nasional, konstekstual, dan transdisiplin. Transformasi peran guru, dosen menjadi fasilitator dan mentor, ya. Kemudian insentif dan pelatihan untuk pembelajaran inovatif. Jadi harus diperbaiki ini insentif terkait dengan baik itu apa gaji pokoknya, kemudian kegiatan apa biaya-biaya risetnya, ya. Kemudian tunjangan profesinya, kalau sudah jadi guru besar tunjangan kehormatannya begitu. Sehingga kemudian mereka akan menjadi profesi yang membanggakan dan kemudian pasti kalau sudah begitu dosen dan guru juga akan berusaha memantaskan diri ya. Kemudian kemitraan perguruan tinggi, industri dan masyarakat ini juga terus didorong. Kemudian digitalisasi sistem pembelajaran secara merata. Ini juga rekomendasi yang ingin disampaikan. Maka sebagai kata penutup dari saya, saatnya bergerak bersama menuju masa depan pendidikan yang lebih baik ya. Pendidikan abad 21 tidak cukup hanya dengan informasi, tapi membutuhkan transformasi menyeluruh, menyatukan teknologi, nilai kemanusiaan, dan pembelajaran sepanjang hayat. Nah, itu saja barangkali Pak Nur yang Siap. bisa saya sampaikan sebagai pengantar diskusi. Ya, sekali lagi dari awal saya sampaikan, saya sedang tidak mengajar, sedang tidak menggurui Bapak Ibu, tapi ini adalah pemantik untuk bertukar pikiran dan saya yakin muatan kepala Bapak Ibu cukup banyak untuk bisa dipertukarkan ya sehingga kemudian dari situ terjadi interaksi yang mencerdaskan kita semuanya. Itu saja sebagai pengantar. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk bisa berdiskusi sebelum mengakhiri sesi ini. Mangga, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kita masih punya waktu nih Prof. Sekitar eh, mungkin 20 menit ya. Oleh karena itu saya buka, mohon izin Prof untuk sesi Ya, diskusinya. silakan, Pak Saya, Nur. Izin Pak saya Nuradi, bertanya Ya, Pak, Pak Abdul, izin Pak maka Nur. mengapa? 241 Pak Ahmed Syarifuddin Pak. Pak, di Yang sini yang raise yang hand dulu rehan ya. dulu ya. Yang raise hand dulu Pak Abdul, silakan. Pak Abdul, Ya, setelah baik. itu Pak Yan. Pak Ahmed Syarifuddin. Baik, terima kasih Pak Nur Hadi. Izin bertanya Pak Profesor, Ya, Pak. tadi saya menarik di pernyataan Prof bahwa ternyata perguruan tinggi saat ini tidak bisa menyodorkan bagaimana lulusan-lulusannya itu sesuai dengan prodinya, tapi harus mengembangkan kompetensi di luar prodi, karena memang di luaran sana atau termasuk di dunia industri atau dunia usaha memang kadang-kadang tidak linier dengan eh, produk-produk di perguruan tinggi, sehingga itu menjadi kemudian para mahasiswa banyak menjadi batu loncatan. Contoh konkret sebenarnya banyak sekali, termasuk eh, saya sendiri juga termasuk di dalamnya, karena ketika dapat bekerja di dosen atau di dunia usaha, karena terus terang saya eh, menjelang purna dari dunia usaha, kemudian mau ke dosen, sedang menuju ke dosen ini juga tidak sesuai dengan jurusan yang pada saat itu kita kuliah. Kemudian yang kedua, ternyata peminatan di dunia pendidikan, baik itu jadi dosen atau jadi guru, itu minim karena gajinya kecil ya Prof ya, dibandingkan dengan Profesi lain. Pak apa pekerja pajak atau juga mungkin sekarang polisi ya, banyak apa yang berlomba-lomba di polisi atau di advokat. Nah, itu sebenarnya yang salah apa sistem pendidikannya atau memang pemerintahnya dalam hal ini tidak berpihak. Saya ingat itu ada anggaran 20% untuk pendidikan. Apakah itu sudah terserap di APBN, maksudnya terserap di perguruan tinggi, sehingga kemudian memang karir-karir dosen gaji-gaji kecil itu tidak menarik untuk generasi Z atau generasi milenial untuk menghadapi abad 21 ini. Kira-kira sebenarnya yang salah sistem kitanya atau memang keberpihakan para negarawan yang ada di negeri kita ini, Prof. Ya, mohon sharingnya. Terima kasih. Yuk. Pak Nur, karena waktu Siap. jadi ditampung aja dulu lah, 3 orang atau berapa orang. Siap, siap Prof. Berarti kita lanjutkan ya. Pak Yakub, silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak Admin, izin Pak Prof. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yakub dari Lombok, NTB, Yes. kampus Universitas Nahdlatul Ulama mengabdi. Ya. Ya, saya sebenarnya mendengar materi Pak Prof ini semakin semangat menjadi dosen. Awalnya sudah mulai standar 1 saya Pak Prof. Karena, jadi setelah mengikuti ini saya semakin semangat. Saya hanya ingin meminta bumbu-bumbu sedap saja supaya menjadi dosen itu lebih kreatif dan juga bisa menerima tantangan yang dihadapi. Karena sesuai dengan quote pertama tadi bahwa zamannya memang beda sekarang Pak Prof. Mungkin kalau Pak Prof waktu saya masih jadi mahasiswa, Pak Prof sudah jadi dosen. Karena kami ini baru-baru lah Pak Prof, baru 4 tahun. Jadi menghadapi anak generasi strawberry ini cukup berat Pak Prof. Jadi saya minta bumbu-bumbu sedapnya supaya dunia pendidikan era sekarang ini kita sebagai tenaga pendidik mampu untuk menghadapi hal itu. Saya kira itu saja Pak Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, ya, satu lagi. Satu lagi ya Pak Prof ya. Pak, ada
Pak Yunas ya. Singkat, padat, berisi ya ininya. Ya, Yang Pak lain bisa kebagian. Terima kasih. Tadi Pak Prof, terima kasih. Saya mau tanya, di kampus ini kan saya sudah, kenalkan saya Faisal Yunas, tapi biasa dipanggil Yunas dari Universitas Islam Jakarta. Nah, di kampus ini saya sudah menggunakan beberapa teknologi untuk adaptasi ya. Cuman terkadang ketika kita menggunakan beradaptasi dengan mereka, mereka malah si mahasiswa ini malah nggak ngerti. Ini kok eh, cepet banget, malah pada bilang, Pak, apa ya benar Pak di luar sana tuh secepat ini. Nah, ini makanya saya suka bingung ketika setiap semester baru ini saya harus bikin materinya ini yang seperti apa? Seperti itu, Pak Prof. Jadi terkadang mahasiswanya juga malah bingung gitu. Kok terlalu cepat menurut mereka perubahan ini? Kita juga untuk menjelaskan juga agak sedikit terbentur karena masih ada juga peraturan yang belum 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 mengatur, belum ada yang dikeluarkan oleh pemerintah. Seperti itu, Pak Prof, pertanyaan saya. Ya, Terima kasih. ya, Iya. ya, baik ya. Yang pertama dari Pak Abdul tadi ya, betul ya. Memang antara produk perguruan tinggi, padahal perguruan tinggi itu, terutama program sarjana kan itu gerbang terdepan memasuki dunia kerja ya. Ada kalanya produk perguruan tinggi itu menjadi tidak adaptif dengan kebutuhan pengguna lulusan, sehingga maka dulu kan ada program zaman Wardiman Joyo Hadikusumo itu ada program masih ingat ada yang program Pak Wardiman dulu itu. Link and match. Link and match. Ya, ya, program link and match ya, mengmatchkan begitu ya antara lulusan perguruan tinggi dengan dunia kerja. Kemudian pada zaman Nadiem Makarim kemarin, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu agar antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dunia industri itu rantainya itu tidak terputus gitu. Maka ada program-program yang terkait dengan praktisi mengajar di kampus gitu ya. Kemudian ada magang mahasiswa di Dudi, dunia usaha di industri ya, kemudian didampingi oleh para dosen pembimbing yang juga ikut belajar di sana, supaya memang antara apa yang dihasilkan di perguruan tinggi ya, jadi perguruan tinggi itu tidak lagi menjadi menara gading ya, supaya kemudian matching dengan kondisi saat ini lah ya. Nah, untuk itu sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa memang kita harus pada akhirnya harus terus berinovasi, mencari kreativitas-kreativitas baru dalam rangka untuk bagaimana membekali peserta didik supaya kemudian sesuai. Nah, yang paling pokok ini nyambung juga dengan pertanyaan Pak Yunas gitu ya, Pak Yunas Pak Yunas tadi lah ya, kaitannya dengan kondisi di lapangan, maka berubah-berubah. Maka yang paling pokok itu ketika program studi sudah menetapkan visi misi dan lain sebagainya yang merupakan turunan dari visi misi institusi, segera menetapkan yang namanya profil lulusan. Apa itu profil lulusan? Profil lulusan itu adalah peran yang bisa dilakukan oleh lulusan setelah dia selesai menyelesaikan studi di kita. Maka bikin profil lulusan yang benar. Nah, kalau kemudian sudah menyusun profil lulusan yang benar, maka Bapak Ibu harus merumuskan CPL-nya, CPL ya, capaian pembelajaran lulusan, CPL. Ya. Kalau CPL masih bersifat makro, kemudian turunkan lagi menjadi CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, baru kemudian dari CPMK ada sub CPMK, maka kemudian ada yang disebut sebagai indikator-indikator capaian. Jadi kita tidak harus setiap saat merekonstruksi kurikulum, cukup mengkritisi atau menganalisis CPMK, sub CPMK, indikator-indikator capaiannya saja, ya, supaya kemudian tetap gayut dengan terjadinya perubahan di lapangan. Ya. Itu kaitannya dengan perubahan-perubahan. Jadi karena memang perubahan itu adalah sebuah keniscayaan ya, sebuah keniscayaan. Maka kemudian tapi juga jangan sampai kaku gitulah ya. Kemudian
Maka supaya fleksibelnya itu Bapak Ibu tinggal merubah apa yang disebut sebagai CPMK, sub CPMK, bahkan sampai indikator-indikator capaiannya itu aja yang dihubungkan dengan kebutuhan pangsa pasar kerja sesuai dengan kondisi yang terjadi. Itu kemudian juga terkait dengan pertanyaan tadi dan masih dari Pak Abdul lah ya terkait dengan apa terkait dengan kebijakan negara ini seperti apa gitu ya atau siapa tadi lah ya. Jadi tentu sebagai pimpinan tertinggi Republik ini ya Presiden. Presiden memang harus punya komitmen, harus punya sikap negarawan, harus memiliki pandangan-pandangan yang futuristik ya dan memahami dasar-dasar konstitusi para pendiri bangsa. Hanya sekarang ini makin punah ini sikap negarawan itu, sosok-sosok negarawan itu makin punah. Ya, menjadi makhluk langka ini ya kita ini menyaksikan ini semuanya terjebak pada kepentingan-kepentingan pragmatisme sesaat. Ya golongannya, kemudian partainya, kemudian ya. Ini kan makin prihatin padahal para founding father negara kita itu mereka itu menyusun dasar-dasar bernegara itu tanpa kepentingan Bapak Ibu kecuali ingin mengantarkan Indonesia sesuai dengan cita-cita kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya. Ya mencerdaskan kehidupan bangsa ya menjadi bangsa yang sejahtera, memelihara perdamaian dunia dan itu tercermin di dalam ini tinggal bagaimana kita melanjutkan 4 pilar kebangsaan tadi itu ke dalam bentuk regulasi-regulasi yang sejalan. Jadi kalau 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 mengamalkan ketuhanan yang ketuhanan yang maha esa tidak ada itu korupsi. Ya, kalau mengamalkan itu aja dulu begitulah, tidak ada korupsi. Untuk itu atur, buat regulasi-regulasi yang membatasi orang mengambil hak orang itu atau kita namakan sebagai korupsi itu diatur dalam regulasi-regulasi. Ini kan masih tarik ulur kepentingan bikin mengangkat ketua KPK atau mengangkat penegak hukum masih dipermainkan dan itu tidak tegas dan itu sekali lagi ada pada leader, ada pada pimpinan tertinggi ya, negara ini presiden ya makanya jangan harap kalau misalnya apa penerapan demokrasi ya di tengah keterdidikan warga bangsa masih sangat minim di tengah kondisi carut marut ekonomi yang sangat yang sangat memprihatinkan, jangan harap kita memilih sosok pemimpin itu berdasarkan pertimbangan pengetahuan. Makanya sebetulnya para pendiri bangsa itu udah sesuai. Makanya penerapan pemilihan langsung itu sebetulnya itu melanggar konstitusi. Karena amanat konstitusi kita itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan wakilan, tidak ada pemilu langsung. Gugur dong presidennya, Pak. Begitulah kira-kira ya. Ya, maka MPR itu merupakan kalau dalam konteks keyakinan saya itu adalah majelis syuronya itu. Kumpulan orang-orang pintar di situ tuh. Ya, kalau toh ada penyimpangan dulu zaman Orde Baru, jadi akan itu tinggal dilokalisir. Jadi jangan sampai penerapan demokrasi, pemilu langsung, kemudian di tengah keterdidikan warga bangsa masih sangat minim, kondisi ekonomi yang carut marut, ya, kemudian kita akan melahirkan sosok pemimpin yang ini. Ya, jadi ini pilihan ada di kita. Tapi kemudian kan Allah begitu bijak, kemudian hadirkan aib-aib mereka, diungkap aib-aib mereka, ya. Topeng-topeng mereka itu diungkap begitulah ya gitu. Dalam rangka mungkin itu melahirkan kesadaran kolektif bagi warga bangsa untuk melahirkan sebuah kesadaran dalam rangka melahirkan sosok pemimpin yang ini. Jadi sosok negarawan ini kuncinya di sosok negarawan kita, para pendiri kita sehingga kemudian ya karena mereka adalah sebagai pemegang regulator. Kan sekarang mah nggak laku itu akademisi nggak laku, agamawan nggak laku. Yang laku kan pemimpin-pemimpin yang populer begitulah ya. Nah, ini kondisi rakyat kita seperti itu, atau di tengah lautan teknologi ya.
Saya pikir itu mungkin nggak tahu terjawab enggak semuanya atau enggak dari Pak Yunan tadi kaitannya dengan apa perubahan-perubahan kurikulum dari Pak Yakub kaitannya dengan Pak Abdul juga kaitannya dengan kalau Ya, Profesor Pak C, Prof aman. ya supaya kemudian kita siap lah begitu. Itu saja barangkali Pak Nur masih ada waktu. Ya, waktunya mepet sepertinya Pak Ibu, jadi hanya fokus untuk closing Nah, di chat statement. aja lah ya, di chat ya. Mohon. Nah, Ya, nanti itu nanti masuk penilaian Pak itu ya. Ya, terima kasih Prof. Sudah saya kirim di chat Pak pertanyaan. Terima kasih Prof. Bagus pemikirannya Prof. Jadi semuanya gagal. Iya. Iya. baik Bapak Ini Ibu. off the record diskusi Itu kita. aja mungkin Pak Nur kalau Ya. tidak ada sebagai kata akhir saya Ya. ya. Pak, Eh, untuk closing. materi ini berbeda ya Pak ya dengan yang ada di LMS ya? Beda-beda karena tadi saya bilang di awal bahwa isu-isu strategis itu dinamis Pak. Di pemikiran bebas Pak. Ya. Saya bisa minta materi untuk ini ya Pak? Oh, boleh. Nanti saya kirimkan. Terima kasih. Ya. Silakan Pak Prof. Ya, jadi Bapak Ibu, kita harus bersyukur Allah takdirkan kita sebagai dosen. Dosen adalah satu-satunya profesi yang diamanahkan oleh bangsa dan negara, ya, bahkan agama, untuk mendesain bagaimana warna negeri ini, bagaimana warna peradaban ini 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Kita mendidik anak bangsa ini tidak hanya dalam rangka untuk sukses dia menapaki kehidupan dunia, tapi apa yang dilakukan itu adalah dalam rangka untuk sukses kehidupan akhirat. Nah, untuk itu jangan pernah berkecil hati, walaupun belum sepenuhnya hak-hak sebagai pendidik kita penuhi di Republik ini, tapi yakinlah bahwa setetes keringat, kemudian pemikiran-pemikiran Bapak Ibu kelak akan menjadi amal jariah yang kemudian bisa dikonversi ke dalam nilai takwa, dan takwa adalah sebaik-baik bekal kembali ya. Jadi saya yakin kalau Bapak Ibu tidak menikmati hasil yang sesungguhnya, hasil kerja keras kita di dunia, yakinlah bahwa Allah Maha Adil dan mereka kita Allah Bapak Ibu semuanya tentu akan memperoleh sesuai dengan hak yang sudah Bapak Ibu tunaikan. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Banyak Terima kasih Yo, Prof. terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, Terima kasih Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Bapak Ibu. kasih Prof. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Bapak Ibu silahkan setelah ini istirahat terlebih dahulu ya. Mohon maaf agak molor nih